Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran matematika kali ini, kita akan mengingat kembali rumus keliling dan luas dari bangun segi 4 dan segi 3. Juga akan memperdalam sifat-sifat yang dimiliki segi 4 dan segi 3. Dilengkapi juga dengan pembahasan latihan soal-soalnya. Selamat belajar! Wah, tentu banyak banget deh di lingkungan sekitar kita yang berbentuk segi 4 maupun segi 3. Contohnya saja, di dalam rumah kita bisa menemukan bentuk segi 4 pada pintu, jendela, lemari, keramik, atau yang lainnya. Kemudian kita juga bisa menemukan bentuk segitiga pada bangun atap rumah, penggaris juga ada yang berbentuk segitiga, dan lain sebagainya. Masih banyak banget deh pokoknya. Selanjutnya akan dibahas sifat-sifat rumus keliling dan luas dari bangun segi 4 dan segi 3. Yang pertama, bangun persegi. Nah, gambarnya sudah muncul ya. Sifat-sifat yang dimiliki persegi diantaranya semua sisinya sama panjang. Sisi AB akan sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, dan sama dengan sisi DA. Kemudian, sisi yang berhadapan sejajar. Sisi AD sejajar dengan BC, AB juga sejajar dengan CD. Semua sudutnya siku-siku jelas ya, pada gambar semuanya siku-siku. Sudut A, sudut B, sudut C, maupun sudut D. Yang keempat, diagonalnya sama panjang. Jika ditarik diagonal AC dan diagonal BD, maka panjang diagonal AC akan sama dengan diagonal BD. Dan diagonalnya membagi dua sama panjang. Ketika diagonalnya bertemu di titik potong, maka akan membagi sama panjang. Yang terakhir, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus membentuk sudut siku-siku, seperti yang ditandai pada gambar. Keliling dan luas persegi. Prinsip keliling adalah menjumlahkan seluruh sisi terluar. Jadi kalau kalian lupa dengan rumus keliling suatu bangun, masih bisa dicari dengan menjumlahkan seluruh sisi terluarnya. Oke, seperti pada persegi ini, kelilingnya bisa kita cari dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Atau jika menggunakan rumus, kelilingnya adalah 4S, 4 kali sisi. Dan rumus luas persegi adalah sisi kali sisi atau S kuadrat. 2. Bangun persegi panjang. Sifat-sifat yang dimiliki persegi panjang diantaranya panjang sisi-sisi yang berhadapan sama dan sejajar. Perhatikan sisi AB berhadapan dengan sisi CD. AB ini sejajar dengan CD dan panjangnya sama. Kemudian sisi AD berhadapan dengan BC. AD sejajar dengan BC, kemudian panjangnya juga sama. Yang kedua, keempat sudutnya siku-siku jelas pada gambar ya. Yang ketiga, diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. Keliling dan luas persegi panjang. Untuk keliling bisa dicari dengan menjumlahkan sisi terluarnya, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD, atau dengan rumus 2 kali panjang tambah lebar. Luas persegi panjang, panjang kali lebar. 3. Jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang diantaranya panjang sisi-sisi yang berhadapan sama dan sejajar. Perhatikan sisi AD berhadapan dengan BC. AD sejajar dengan BC dan panjangnya juga sama. Begitu juga dengan sisi AB dan CD. Sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Sudut yang berdekatan saling berpelurus. Sudut A berdekatan dengan sudut B, maka sudut A ditambah sudut B akan sama dengan 180 derajat karena saling berpelurus. Sudut B juga berdekatan dengan sudut C, maka sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Terakhir, diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Keliling dan luas jajar genjang.
Dengan menjumlahkan seluruh sisi terluarnya, maka keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Atau menggunakan rumus 2 kali A ditambah B. Dengan A dan B yang dimaksud tampak pada gambar. Luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. 4. Belah ketupat. Nah, belah ketupat ini mirip dengan persegi. Mirip bukan berarti sama ya. Ada yang membedakan antara belah ketupat dan persegi, yaitu diagonal pada belah ketupat tidak sama panjang. Perhatikan diagonal LN dan diagonal KM. Diagonal LN dan KM panjangnya tidak sama. Untuk sifat-sifat yang lainnya sama dengan persegi, yaitu semua sisinya sama panjang, sisi yang berhadapan sejajar, diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. KO akan sama dengan OM dan LO sama dengan ON. Kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Keliling dan luas belah ketupat. Untuk keliling belah ketupat sama dengan keliling persegi. Sedangkan luas belah ketupat diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. 5. Layang-layang. Sifat-sifat layang-layang diantaranya 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Perhatikan sisi AD berdekatan dengan sisi DC. Panjang sisi AD sama dengan DC. Begitu juga dengan panjang sisi AB sama dengan BC. Selanjutnya, sepasang sudut di antara sisi-sisi yang tidak sama panjang adalah sama. Perhatikan sudut DAB akan sama dengan sudut DCB. Salah satu diagonalnya membagi 2 layang-layang menjadi 2 ukuran sama besar. Nah, diagonal DB ini akan membagi 2 layang-layang menjadi ukuran yang sama besar. Terakhir, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Keliling dan luas layang-layang. Dengan menjumlahkan seluruh sisi terluarnya, maka kelilingnya adalah sisi DA ditambah AB ditambah BC ditambah CD. Atau menggunakan rumusnya yaitu 2 kali A ditambah B, dengan sisi A dan B tampak pada gambar. Luas layang-layang adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. 6. Trapesium. Trapesium ini mempunyai sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Jenis-jenis trapesium ada trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, dan trapesium sembarang. Keliling dan luas trapesium. Dengan menjumlahkan seluruh sisi terluarnya, didapatkan keliling sisi AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Untuk luas trapesium sendiri adalah A ditambah B, di mana A dan B ini adalah sisi yang berhadapan dan sejajar, dikali tinggi kemudian dibagi 2. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan segitiga. Segitiga ini terdiri dari 2 jenis. Berdasarkan panjang sisinya, ada segitiga sembarang, segitiga sama sisi, dan segitiga sama kaki. Yuk sambil diperhatikan gambarnya. Yang dimaksud dengan segitiga sembarang jika panjang ketiga sisinya tidak sama dan juga besar ketiga sudutnya tidak sama. Sedangkan segitiga sama sisi adalah ketiga sisinya sama panjang dan besar setiap sudutnya 60 derajat. Segitiga sama kaki mempunyai 2 sisi yang sama panjang. 2 sudut yang berhadapan dengan 2 sisi yang sama panjang adalah sama. Jelas di dalam gambar ya. Berdasarkan sudut ada segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Segitiga lancip adalah segitiga yang semua sudutnya lancip atau kurang dari 90 derajat. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Sedangkan segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul atau lebih dari 90 derajat. Keliling dan luas segitiga.
keliling segitiga adalah sisi AB ditambah BC ditambah CA, atau rumusnya A ditambah B ditambah C. Luas segitiga sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Setelah kalian memahami sifat-sifat, rumus keliling dan luas dari bangun segi 4 dan segitiga, mari kita coba latihan soal-soal berikut. Tampak pada gambar ada sebuah bangun layang-layang PQRS. Diketahui besar sudut PQR 112 derajat. Berapakah besar sudut RSP? Ya, mari kita jawab. Berdasarkan sifat layang-layang, sepasang sudut di antara sisi-sisi yang tidak sama panjang adalah sama, sehingga besar sudut PQR akan sama dengan besar sudut RSP. Dengan begitu, besar sudut RSP juga sama 112 derajat. Soal selanjutnya. Diketahui besar sudut A pada jajar genjang ABCD di samping adalah 70 derajat. Berapakah besar sudut B? Berdasarkan sifat jajar genjang, sudut yang berdekatan saling berpelurus. Jadi, besar sudut B adalah 180 derajat dikurangi 70 derajat sama dengan 110 derajat. Sekarang kita akan menghitung keliling dan luas jajar genjang pada gambar. Berdasarkan sifat jajar genjang, sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, maka panjang AB sama dengan CD sama dengan 12 cm. Dan panjang AD sama dengan BC sama dengan 9 cm. Sehingga kelilingnya kita jumlahkan sisi terluarnya, yaitu sisi AD ditambah AB ditambah BC ditambah CD sama dengan 9 ditambah 12 ditambah 9 ditambah 12. Kita dapatkan kelilingnya 42 cm. Untuk luas sama dengan alas kali tinggi, di mana alasnya 12 cm dan tingginya 6 cm. Kita dapatkan luas sama dengan 72 cm. Soal berikutnya, diketahui luas belah ketupat adalah 48 cm persegi. Panjang salah satu diagonalnya adalah 8 cm. Tentukan panjang diagonal lainnya. Nah, di sini luas belah ketupatnya sudah diketahui, kita diminta menentukan panjang diagonal lainnya. Dimisalkan panjang diagonal lainnya adalah D. Maka luas belah ketupat sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. 48 sama dengan 8 dikali D dibagi 2. Setelah disederhanakan, kita dapatkan 48 sama dengan 4D. Dan untuk mencari D sama dengan 48 dibagi 4, kita dapatkan D-nya sama dengan 12. Jadi panjang diagonal lainnya adalah 12 cm.